podcast genre on inklusi. Halo teman-teman Gen Rangers di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast genre on inklusi. Nah, podcast ini merupakan salah satu program kerja yang diadakan oleh Forum Generasi Berencana Sulawesi Selatan di bawah naungan media dan publikasi. Nah, kali ini merupakan hari pertama kita launching podcast genre on inklusi ini. Bersama saya, Alia Nur Pratiwi sebagai moderator. Nah, teman-teman pasti tahu 5 transisi kehidupan. Salah satunya yaitu melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, pada episode pertama kita kali ini kita telah mengundang narasumber keren kita. Ada Kak Syifa Zeplania Mulfa. Halo Kak Syifa. Halo Kak Alia. Gimana nih kabar Kak Syifa hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kalian sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Syifa kan merupakan seorang mahasiswa dan juga merupakan seorang duta genre Indonesia tahun 2024. Ya, Nah, Gen Rangers di seluruh Indonesia nih banyak yang bertanya-tanya. Sebelum Kak Syifa menjadi seorang mahasiswa, pasti Kak Syifa punya perjuangan untuk masuk ke PTN. Nah, teman-teman atau Gen Rangers di seluruh Indonesia ini ingin tahu gimana sih perjuangan seorang Kak Syifa untuk masuk ke PTN tersebut. Mungkin boleh diceritain sedikit. Oke, terima kasih. Jadi halo Gen Ranger semua. Betul, perkenalkan aku Syifa Zeplania Mulfa. Jadi kali ini tadi pertanyaannya apa saja sih perjuangan-perjuangan buat masuk ke PTN-nya, Betul. PTN saat ini. Jadi perjuangan itu tidak hanya pada saat kita ingin membuka atau mendaftar langsung, tapi perjuangan itu dimulai dari pada saat SMA. Betul. Nah, pada saat SMA itu di kelas 1 saya udah membuka-buka nih, oh kayaknya nanti setelah SMA ada nih yang namanya jalur SNMPTN, yaitu jalur raport dulu, seperti itu. Nah, dengan mengetahuinya ada jalur raport, yaitu SNMPTN, mulai nih masuk dan tertarik buat bergabung dalam organisasi. Nah, di SMA tuh aku bergabung dalam organisasi OSIS, FIK Remaja, dan juga Kompas atau Komunitas Pencinta Seni dan Sastra. Sebenarnya tujuannya selain untuk meningkatkan skill atau keterampilan, juga bertujuan untuk agar bisa mendapatkan pengalaman dan juga sertifikat-sertifikat. Karena kan ketika kita masuk dalam organisasi di sekolah, itu akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat, baik itu mengikuti sesi materi atau ikut lomba, itu kan semua dikumpulkan agar bisa menjadi pendukung dalam mendaftar SNMPTN nantinya, seperti itu. Itu semua dikumpulin, selain kumpulin sertifikat-sertifikat dan pengalaman, juga tentunya fokus pada akademiknya. Nah, di akademik itu di SMA itu fokus juga dalam nilai-nilai raportnya. Ketika ada yang kurang, oh berarti semester depan harus ditingkatin, harus rajin belajar lagi, seperti itu. Itu kan semua yang menjadi perjuangan-perjuangan kita pada saat ingin mendaftar di perkuliahan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tantangan-tantangan itu ada banyak kali ya, banyak sekali, tidak hanya kita menangis-menangis, tapi ada juga yang rasa-rasa emosinya. Kita bakalan lebih sering mengalami yang namanya perasaan-perasaan emosi, seperti itu, untuk di perjuangannya buat masuk PTN, seperti itu. Jadi selain itu juga masuk di PTN, saya coba daftar di jalur SNMPTN. Jalur daftar dengan percaya diri bahwasanya kayaknya bisa lolos nih. Apalagi kan udah punya banyak pengalaman ya, seperti itu. Dan ternyata bukan rezekinya di SNMPTN. Iya, bukan rezekinya di SNMPTN, dan tentu saja merasa kecewa, sedih, karena ternyata pengalaman kita, ternyata perjuangan kita kemarin ini sia-sia, nggak sih? Seperti itu, karena tidak lolos di SNMPTN. Oke, di SNMPTN tidak lolos, kita beralih ke jalur SPAN yang khusus UIN, seperti itu. Kalau kemarin itu coba daftar di SPAN UIN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, coba jalur SPAN, oke, tidak lulus juga. Selanjutnya coba lagi di jalur yang seperti UTBK, seperti UMPTKIN kalau tidak salah ya namanya. Dulu daftar di jalur itu, oh tidak lolos lagi ternyata. Makin kecewa lagi, makin sedih lagi. Nah, tapi di luar dari itu ternyata kita tidak bisa lupa bahwasanya ketika kita gagal pada 3 jalur, tenang, masih banyak jalur yang sebenarnya yang menunggu buat didaftari. Oke, lanjut jalur UTBK. Nah, di jalur UTBK sebenarnya sudah tidak saya yakin pas jalur SNMPTN, karena di UTBK itu pertama persiapannya itu tidak bimbel, tapi belajarnya pasti tetap belajar. Nah, saya waktu itu ikut
bukan les sih sebenarnya, cuma nonton video YouTube-nya Private Alfaiz. Nah itu teman-teman gitu, teman-teman juga boleh nonton itu seperti itu. Jadi itu yang menjadi belajar oh ternyata ini kan di Private Alfaiz itu dia memberikan contoh-contoh soal di tahun-tahun lalu sebelumnya, bocoran-bocoran soalnya seperti itu. Nah itu tuh yang dipelajarin. Nah ternyata alhamdulillahnya lolos di jalur SBMPTN atau UTBK. Ya UTBK tapi di pilihan kedua, tapi itu tidak menjadi permasalahan teman-teman, karena pilihan pertama, kedua itu semua pasti sudah dipikirkan, kayaknya kalau masuk ini bisa seperti ini, seperti itu. Wah keren banget teman-teman. Jadi perjuangan Kak Syifa ini untuk masuk ke kampus atau PTN yang beliau inginkan itu tidak mudah teman-teman. Apalagi sekarang kan lagi maraknya nih UTBK. Pasti Gen Ranger semua merasa, aduh saya gagal di SNBP, udah nggak ada jalan lain untuk kuliah nih. Pasti merasa, aduh masa depan saya gimana ya kalau misalkan saya tidak lolos di SNBP. Padahal seperti yang Kak Syifa tadi bilang teman-teman, bahwasanya gagal di satu pilihan itu tidak akan menutup kemungkinan untuk kita lolos di tahap-tahap atau jalur yang lain. Ya, jadi teman-teman jangan mudah menyerah karena hanya gagal dalam satu kali coba. Ya, masih banyak kesempatan lain yang bisa kita coba. Iya betul sekali. Nah, keren sekali ya Kak Syifa. Nah Kak Syifa kan sekarang pastinya sudah masuk ke PTN, sudah menjadi seorang mahasiswa, pasti senang kan? Alhamdulillah. Senang dong. Ada dong senang dan dukanya juga. Oke, mungkin Kak Syifa boleh ceritain juga nih ke Gen Rangers di Indonesia, gimana sih perasaannya menjadi seorang mahasiswa setelah banyak perjuangan yang Kak Syifa lalui untuk masuk. Kayak duh seneng banget rasanya udah bisa jadi seorang mahasiswa. Mungkin Kak Syifa juga boleh ceritain ke Gen Rangers gimana perasaannya bisa menjadi mahasiswa di PTN yang Kak Syifa inginkan. Nah, jadi buat perasaannya pasti seneng banget karena di setiap apa yang kita jalani pasti akan ada suka dan dukanya seperti itu. Jadi kalau sukanya sendiri itu pasti bahagia banget karena alhamdulillah akhirnya kita bisa keterima di salah satu kampus yang kita ingin seperti itu. Jadi sukanya itu selain kita sukanya itu adalah pada saat masuk kuliah. Nah, masuk kuliah kita mengenal ada banyak ternyata orang-orang yang di luar sana yang sama perjuangannya sama kita. Dan akhirnya kita bisa satu kelas, dalam satu universitas, dan kita bisa berkolaborasi di dalamnya secara bersama-sama. Jadi itu sebenarnya menjadi sukanya sih, karena kita bisa lebih mengenal banyak orang yang ada di luar daerah. Jadi tidak hanya yang ada di Kota Makassar ataupun di Kabupaten Goa saja, tapi ada banyak teman-temannya saya yang satu kelas ini, ada yang dari Enrekang, Pangke, Parepare, dan lain sebagainya. Jadi kalau sukanya itu sebenarnya ada banyak ya, selain dari relasi, kita juga bisa lebih sering hangout, lebih sering belajar bareng, seperti itu. Itu kalau sukanya Kak Alia. Kalau dukanya ada lagi nih Kak Alia. Selain suka pasti ada duka dong. Pasti ada duka. Perkuliahan. Mungkin boleh diceritain juga nih duka selama Kak Syifa menjadi seorang mahasiswa di kampus. Ya betul. Jadi kalau dukanya ini karena kan kebetulan saat ini saya sudah semester 6, jadi ada banyak duka-duka yang telah terlalui. Baik itu di semester 5, 4, 3, 2, dan 1 seperti itu. Jadi kalau dukanya sebenarnya ada banyak juga. Selain senangnya banyak, dukanya juga pasti banyak. Yang pertama itu dukanya karena kita pasti bakalan menghadapi yang namanya proses tugas. Nah, tugas itulah yang menjadi dukanya. Tapi sebenarnya kalau kita mendapatkan tugas itu sebenarnya tidak selamanya menjadi duka, bisa juga menjadi suka. Yang menjadi duka itu ketika kita mau mengerjakan tugas tapi kita nggak tahu apa yang ingin kita jawabkan, seperti itu. Itu menjadi dukanya. Dan sukanya kita perlu dilatih untuk bisa menjawab pertanyaan dari itu. Nah selain itu dukanya juga karena saya sudah semester 6, dukanya itu adalah pada saat kita udah disuruh buat ngumpulin judul-judul skripsi. Nah judul-judul skripsi ini kan nggak boleh sembarangan gitu kali ya. Jadi kita harus betul-betul menganalisis dan mencari tahu bahwasanya judul ini boleh nih kita gunakan buat skripsi nantinya. Selain itu juga buat pembuatan proposal penelitian, buat bimbingan ke dosen-dosen, itu semua yang menjadi dukanya Kak Syifa pada hari ini, yang bisa disampaikan ya pada hari ini seperti itu. Oke, jadi mungkin suka dan duka Kak Syifa menjadi seorang mahasiswa bisa menjadi gambaran untuk Gen Rangers di seluruh Indonesia. Bahwa menjadi seorang mahasiswa pasti ada yang namanya suka, tapi jangan lupa bahwa pasti akan ada yang namanya duka teman-teman. Jadi mungkin cerita Kak Syifa tadi bisa sedikit menjadi gambaran untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk ke PTN impian masing-masing. Iya, betul Kak ya. Nah, selain aktif menjadi seorang mahasiswa, saya lihat nih kan kakak udah pakai selempang nih atau sas duta genre.
Gimana sih atau gimana cara Kak Siva untuk mengimbangi antara organisasi kakak dengan pendidikan kakak sebagai seorang mahasiswa? Mungkin boleh diceritain ke Gen Rangers. Oke, jadi Lia terima kasih ya atas pertanyaan yang selalu biasa juga. Jadi aku pernah baca bahwasanya ada yang namanya teori keseimbangan peran. Ya. Nah, cara yang sampai sekarang ini yang saya gunakan itu teori keseimbangan peran, di mana teori keseimbangan peran ini adalah ketika seseorang itu dapat bekerja secara optimal ketika mampu menyeimbangkan antara perannya dia sebagai mahasiswa atau pelajar dengan perannya dia sebagai anggota atau anak organisasi. Jadi ketika kita bisa menyeimbangkan peran itu, tentu kita bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat kita stres atau menurunkan produktivitas kita. Seperti itu. Apalagi kan saat ini bergabung di Forum Genre Sulawesi Selatan yang benar-benar Forum Genre Sulawesi Selatan itu memberikan wadah bagi kita semua, bagi remaja, apalagi yang Siva rasakan itu, yang benar-benar Siva rasakan itu adalah ketika bergabung di Forum Genre Sulawesi Selatan. Bisa podcast seperti ini, bisa berbicara seperti ini, itu pasti ada yang dilalui dulu, yaitu karena bergabung di Forum Genre Sulawesi Selatan. Karena di Forum Genre Sulsel itu kita nggak diajar gimana public speaking, tapi kita langsung dipraktekin. Kita diberikan peran, kita diberi tanggung jawab. Kamu boleh kamu lakukan ini. Karena kan kebetulan di Forum Genre Sulsel itu Siva masuk di divisi KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Jadi lewat divisi ini juga Siva bisa lebih mengenal, lebih mengulik lagi terkait genre atau generasi berencana. Karena kan genre itu membahas terkait permasalahan remaja. Betul. Nah, jadi di KIE itu kita membuat materi terkait permasalahan remaja. Selain membuat materi, kita juga diberi kesempatan untuk menjadi pemateri. Jadi melalui kesempatan itu kita bisa secara tidak langsung belajar bagaimana cara untuk memiliki public speaking yang baik. Seperti itu kalian. Oke, Kak Siva kan udah aktif di pendidikan sebagai seorang mahasiswa, udah aktif juga di organisasi yang ada di Makassar maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira Kak Siva nih sebagai seorang pelajar, apa aja sih tantangan atau upaya Kak Siva untuk mendapatkan beasiswa? Karena setelah saya kulik-kulik sedikit nih tentang Kak Siva ternyata merupakan seorang yang mendapatkan beasiswa juga. Boleh diceritain juga kepada Gen Rangers yang ada di Indonesia gimana cara kakak untuk bisa dapat beasiswanya? Oke, kalian terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ingin mendaftar beasiswa juga pasti banyak tantangannya ya. Kalau di saat yang saya sampaikan tadi, perjuangan buat masuk SNMPTN, buat masuk dalam PTN itu kan banyak perjuangannya. Tentu tidak kalah banyak juga nih buat mendapatkan beasiswa. Nah, karena kebetulan saya mendapatkan beasiswa, alhamdulillahnya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, yang dimana tentu saja itu membutuhkan proses atau perjuangan yang sangat luar biasa juga. Jadi selama perkuliahan kita tidak hanya fokus pada peningkatan akademik saja, tapi tentu saja di selain dari itu kita perlu juga fokus pada keterampilan kita, perlu meningkatkan keterampilan kita. Tadi kan saya menyampaikan bahwasanya Siva juga bergabung di dalam Forum Genre Sulawesi Selatan. Nah, selain itu juga, itu semua kan bakalan menjadi langkah-langkah awal Siva buat bisa menerima beasiswanya, seperti itu. Dengan mengumpulkan sertifikat, dengan mempelajari apa tujuan dari beasiswa ini, itu kan semuanya menjadi perjuangan-perjuangan kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa proses-proses buat bisa terima beasiswanya itu, ya banyak teman-teman. Pertama kita perlu mengetahui dulu apa beasiswa yang akan kita daftari, seperti itu. Kalau kita mendaftar terkait beasiswa Bank Indonesia, berarti kita perlu mempelajari terkait kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, kemarin juga belajar tentang siapa gubernur Bank Indonesia, siapa gubernur Bank Sulawesi Selatan, seperti itu. Jadi hal tersebut yang dipelajari. Tapi kalau ditanyain gimana proses-prosesnya, pasti banyak ya kali ya. Kita juga perlu banyak-banyak berdoa, minta doa restu orang tua biar bisa lolos. Iya. Karena kemarin itu kalau nggak salah ada 2 seleksi ya kali ya buat masuk buat lolos di Bank Indonesia beasiswanya ya teman-teman. Yaitu ada seleksi berkas, habis itu ada wawancara, dan habis itu pengumuman, seperti itu. Dan alhamdulillahnya Kak Siva lolos jadi salah satu penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Alhamdulillah. Keren sekali teman-teman. Kak Siva ini merupakan sosok inspiratif bagi Gen Rangers yang ada di Sulawesi Selatan dan juga yang ada di seluruh Indonesia tentunya.
Nah, Gen Rangers, tadi kita udah dengerin nih beberapa cerita dari Kasifa, beberapa cerita inspiratif dari Kasifa, dimulai dari bagaimana proses perjuangan untuk masuk di PTN, bagaimana sih suka duka selama Kasifa menjadi seorang mahasiswa, dan bagaimana cara Kasifa membagi antara organisasi dan juga pendidikan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Kasifa boleh nih kasih pesan untuk para pejuang UTBK atau para Gen Rangers di Indonesia yang lagi berjuang untuk masuk ke PTN. Mungkin boleh diceritain atau dikasih sedikit pesan untuk para Gen Rangers. Oke, pesan buat Gen Rangers seluruh di Indonesia, karena kemarin udah melewati tahap jalur SNMPTN ya dulu namanya. Itu kalau buat teman-teman yang belum sempat keterima atau belum rezekinya, jangan patah semangat karena jujur masih banyak banget jalur lain yang bisa teman-teman tempuh. Ada UTBK, ada SIMAK kalau UI, ada SPAN, iya ada jalur mandiri juga. Terus pokoknya ada banyak, karena jangan sampai teman-teman merasa bahwasanya jalur raport atau SNMPTN itu menjadi satu-satunya jalur buat teman-teman semua. Jangan menganggap bahwasanya gagal di satu tempat udah pupus, tapi jadikan gagal ini menjadi loncatan teman-teman buat maju terus ke depan, karena kita nggak bakalan bisa belajar kalau kita nggak gagal dulu kali ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, karena jangan pernah menganggap bahwasanya pendidikan itu hanya sampai di tahap SMA saja, karena di 5 transisi remaja itu kita ada yang namanya melanjutkan pendidikan. Karena setelah melanjutkan pendidikan barulah kita membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat. Nah, jadi kalau udah SMA jangan langsung nikah teman-teman, karena di 5 transisi remaja tuh menikah itu di poin kelima, seperti itu. Jadi jangan langsung nikah, tapi coba-coba dan terus mencoba, karena gagal satu kali bukan berarti semuanya udah pupus, tapi ada banyak jalur-jalur lain, seperti itu. Keren banget Kak Siva. Jadi mati satu tumbuh seribu. Nah, itulah tadi sharing-sharing kita bareng Kak Siva. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Siva yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast kita episode pertama. Dan aku juga mau ngingetin untuk Gen Rangers di seluruh Indonesia, jangan lupa nantikan dan pentingin terus podcast kita di episode selanjutnya dengan para narasumber hebat dan juga tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Nah, sebelum kita tutup, mungkin boleh nih Kak Siva, kita salam genre dulu. Oke, menarik sekali. Salam genre, salam. Bye-bye.